Lili lahir di kota Anshan, Provinsi Liaoning pada tahun 1978. Ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Diketahui Lili memiliki seorang kakak laki-laki yang berusia hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Orang tua Lili bukan merupakan orang yang kaya raya, namun mereka memiliki pekerjaan tetap yang membawa kehidupan keluarga mereka tercukupi. Sebagai putri bungsu, tentu saja Lili sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya, tak terkecuali kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Lili memiliki kedekatan yang begitu kuat dengan keluarganya. Sedari kecil tumbuh di keluarga yang utuh dan bahagia, membuat Lili menjadi pribadi yang ceria. Semua yang mengenal Lili tidak akan pernah melihat Lili termenung atau menyendiri, karena dimanapun Lili berada, ia akan selalu memiliki teman-teman yang sangat terhibur akan kehadirannya yang memberikan energi yang positif. Tidak terasa Lili kini sudah beranjak dewasa. Setelah lulus SMA, Lili memutuskan untuk bekerja sebagai kasir. Pilihan pekerjaan yang Lili ambil tentu membuat semua orang yang mengenalnya merasa bertanya-tanya. Lili bisa saja masuk universitas agar kemudian bisa bekerja di perusahaan besar. Dengan paras cantiknya dan nilai akademis yang menonjol, tentu kesempatan besar akan menghampirinya. Namun Lili tidak seperti yang terlihat dari luar. Di dalam hatinya, ia hanya ingin menjalani hidup sederhana namun bahagia. Oleh karena itu, ia tidak ingin terlalu ngoyo mengejar kepenatan bekerja di perusahaan besar. Seperti yang diketahui, Lili sangat dekat dengan keluarganya. Ia pasti akan menceritakan semua hal-hal pribadinya kepada ibunya. Namun sang ibu tidak pernah mendengar Lili dekat dengan laki-laki manapun. Di usia 20-an, tentu kebanyakan gadis pasti memiliki kekasih atau seseorang yang setidaknya ia sukai. Namun tidak dengan Lili. Hingga suatu hari kakak laki-laki Lili hendak memperkenalkannya dengan seorang laki-laki yang sudah siap menikah. Namun Lili menolaknya. Sang ibu pun juga ikut membujuk Lili untuk mempertimbangkannya lagi, namun Lili masih bersikeras untuk menolaknya. Lili merasa ia akan menemukan seseorang yang tepat suatu hari nanti, namun tidak saat ini. Kehidupan yang tenang dan jauh dari hingar-bingar masalah yang berarti di keluarga Lili harus tiba-tiba terusik ketika pada penghujung bulan Juni tahun 2000 bencana terjadi. Dan bencana ini akan merubah hidup keluarga Lili selamanya. Pada dini hari tanggal 30 Juni tahun 2000, Ibu Lili menerima telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa putrinya Lili ditemukan meninggal di sebuah hotel. Dan kini jenazahnya akan dibawa ke rumah sakit. Sang ibu begitu terpukul hingga ia pun ambruk. Menurut kesaksian Ibu Lili sendiri yang mengingat hari di mana ia tahu Lili meninggal mengatakan, ia merasa hari itu nyawanya telah dicabut dengan begitu saja. Jantungnya berdebar dan terasa sangat sesak. Namun ia tidak bisa menangis dan hanya kebingungan untuk memproses informasi yang baru saja ia dengar. Ia begitu tidak percaya karena pada hari itu Lili berpamitan kepada dirinya bahwa ia akan makan malam dan jalan-jalan bersama teman-temannya. Namun kini ia mendengar Lili telah meninggal. Ia lalu membangunkan suaminya yang saat itu masih tertidur. Mereka lalu bergegas ke hotel untuk mengidentifikasi jenazah Lili sebelum dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai, banyak orang yang lalu lalang keluar masuk hotel, baik pihak kepolisian atau orang-orang yang hanya ingin melihat. Ketika sampai di kamar hotel tempat Lili meninggal, sang ibu melihat jenazah Lili terbaring tidak berdaya dengan kondisi telanjang bulat. Mata Lili terbuka lebar, badannya penuh dengan luka lebam, rambutnya acak-acakan, dan terdapat darah di ujung mulutnya. Di sana sang ibu sudah tidak sanggup menahan apapun lagi. Ia menangis histeris melihat putrinya. Apalagi pihak-pihak lain yang hanya ingin melihat, seolah-olah tragedi mengenaskan ini hanyalah sebuah tontonan. Segera setelah orang tua Lili bisa agak tenang untuk sementara, orang tua Lili mengkonfirmasi bahwa memang benar jenazah tersebut adalah Lili putri mereka. Mereka kemudian menuju rumah sakit untuk meneliti jenazah Lili lebih lanjut.
Setelah menunggu jenazah Lili diotopsi, polisi kemudian memberikan keterangan kepada Ibu Lili. Dari keterangan polisi, seorang pria yang bernama Shang sedang bersama Lili di kamar hotel itu. Bahkan, Shang yang melaporkan kematian Lili kepada polisi. Orang tua Lili tentu saja bertanya-tanya, siapakah Shang ini? Lili tidak pernah menceritakan bahwa ia memiliki seorang pria di hidupnya. Polisi kemudian melanjutkan bahwa Shang adalah kekasih dari Lili. Hasil dari otopsi pihak forensik rumah sakit menyebutkan bahwa sebelum meninggal, Lili melakukan hubungan seksual. Dan penyebab kematiannya diduga akibat pankreatitis akut. Ibu Lili tentu saja sangat meragukan hasil otopsi tersebut. Mengingat Lili tidak pernah didiagnosa menderita penyakit bawaan atau penyakit kronis selama 22 tahun hidupnya. Dari sini sang ibu mulai bertanya-tanya dan meminta transkrip penyelidikan polisi. Saat itu tentu saja polisi belum bisa memberikan transkrip apapun, apalagi saat ini polisi masih mendalami kasus dengan menginterogasi Shang, laki-laki yang bersama Lili di kamar hotel. Shang merupakan laki-laki yang menelpon polisi ketika Lili meninggal. Oleh karena itu, polisi yang masih dalam penyelidikan awal tentu saja menggelandangnya ke kantor polisi. Ketika sampai di kantor polisi, Shang tidak mengatakan apapun. Ia hanya diam ketika diamankan di kantor polisi. Barulah ketika orang tuanya tiba, ia memberikan keterangannya kepada polisi. Shang mengaku bahwa ia dan Lili berpacaran. Bahkan selama ini sudah menjadi hal yang biasa jika ia dan Lili bertemu di kamar hotel. Shang juga menambahkan bahwa karena mereka sepasang kekasih, tentu saja merupakan hal yang wajar jika ia berhubungan seks dengan Lili. Dari keterangan Shang dan juga ponsel Lili, polisi menemukan seorang pria yang bernama Chen. Chen diketahui merupakan sahabat Lili. Di dalam ponsel Lili, polisi menemukan komunikasi terakhir Lili adalah dengan Chen. Polisi kemudian memanggil Chen ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari keterangan Chen, polisi mendapatkan konfirmasi bahwa memang Shang dan Lili merupakan sepasang kekasih, dan mereka telah berpacaran sudah cukup lama. Setelah Shang memberikan keterangannya, polisi seharusnya masih menahan Shang untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun orang tua Shang membayar jaminan agar Shang dibebaskan hingga proses pengadilan pada 7 Juli mendatang. Kini yang menjadi pertanyaan, siapakah Shang dan mengapa Lili menyembunyikan hubungannya kepada orang tuanya? Shang diketahui merupakan seorang petugas kepolisian. Ia baru saja lulus dari akademi kepolisian dan mendapatkan pekerjaan di kantor polisi setempat. Meski seorang polisi, Shang sendiri diketahui memiliki kepribadian yang sangat sombong dan arogan. Kedua orang tua Shang memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Ayah Shang bekerja di pemerintahan, sedangkan ibunya bekerja di rumah sakit. Oleh karena itu, Shang sangat dimanja dan menyebabkannya memiliki sikap yang menjengkelkan. Oleh karena itu, ia tidak memiliki banyak teman meskipun di akademi. Dalam penyelidikan lanjutan, polisi menemukan bubuk putih yang terbungkus di dalam kertas. Petugas kepolisian kemudian menyimpulkan bahwa bubuk tersebut merupakan narkotika. Selanjutnya, polisi juga menambahkan bahwa Lili merupakan wanita penghibur dan meninggal setelah mengkonsumsi narkotika. Ayah Lili yang melihat laporan polisi itu tentu saja murka. Ia menganggap bahwa polisi tidak profesional dalam menangani kasus ini. Hal ini terlihat dari penyelidikan pertama ketika para pengunjung hotel masih bisa melihat tubuh Lili dalam kondisi telanjang dan tidak segera mengevakuasi hotel tersebut. Dan kini polisi masih ingin menggambarkan Lili sebagai wanita yang sama sekali bukan dirinya. Pria parubaya itu tentu saja mengamuk di kantor polisi, karena ia benar-benar mengetahui seperti apa putrinya selama ini. Ia tidak habis pikir mengapa polisi menuliskan laporan yang tidak berimbang seperti itu. Dalam periode ini, Ibu Lili masih mencoba memahami hasil laporan otopsi dari rumah sakit. Ibu Lili masih tidak mempercayai putrinya memiliki penyakit pankreas dan menggunakan narkotika sebelum kematiannya. Ia pun curiga apa karena Shang merupakan seorang polisi, ia memiliki kenalan di rumah sakit yang terafiliasi dengan kepolisian.
Dan kecurigaannya itu pun akhirnya terbukti. Ibu Xiang merupakan petinggi di rumah sakit yang melakukan otopsi kepada Lily. Kini ia merasa tidak ada lembaga manapun yang benar-benar objektif dalam menyelidiki kasus Lily. Karena otopsi telah selesai dilakukan, tubuh Lily tentu saja dikembalikan kepada keluarga. Ibu Lily kemudian meminta rumah sakit lain untuk membedah putrinya dan meminta untuk diambil pankreasnya. Dengan bantuan informasi dari beberapa tenaga medis yang ia kenal, Ibu Lily kemudian menyimpan beberapa organ dalam milik Lily di sebuah freezer sambil menunggu proses peradilan. Namun beberapa hari setelah ia melakukan proses pemakaman Lily, ia mendapatkan informasi kepastian dari polisi yang menyatakan bahwa Xiang dibebaskan dari segala tuduhan karena polisi tidak menemukan adanya bukti bahwa Xiang membunuh Lily. Kali ini orang tua Lily tetap tenang. Dalam hati mereka sudah tidak kaget bahwa polisi akan bersikap demikian. Apalagi melihat laporan awal dari kepolisian yang sempat mereka baca. Ibu Lily kemudian mencari informasi ke segala penjuru untuk bisa mengetahui apakah Lily benar-benar memiliki penyakit pankreas dan juga apakah benar Lily menggunakan narkotika di malam kejadian. Ketika sedang dalam proses pencarian itu, rumah kediaman orang tua Lily tiba-tiba menerima surat tanpa identitas maupun alamat pengirim. Dalam surat itu terdapat sejumlah uang dan juga secari kertas yang bertuliskan, "Putri Anda telah meninggal. Apa gunanya terus melakukan penyelidikan seperti ini? Uang ini adalah kompensasi untuk Anda. Jadi berhentilah di sini." Membaca surat itu, Ibu Lily menjadi semakin murka dan semakin menguatkan tekadnya untuk memenjarakan pelaku pembunuhan Lily. Tekad orang tua Lily itu pun akhirnya membuahkan hasil. Pada bulan Juni tahun 2001, hampir 1 tahun setelah kematian Lily, keluarga Lily menyerahkan jaringan ginjal milik Lily ke pusat diagnostik di Shanghai. Dari pemeriksaan tersebut, ahli patologis menyimpulkan bahwa Lily tidak menderita gangguan pankreatitis akut. Ibu Lily kemudian menyerahkan hasil laporan tersebut ke polisi. Setelah menunggu 3 bulan, akhirnya mereka mendapatkan jawaban bahwa meskipun pankreatitis bukan penyebab kematian, namun masih tidak terdapat bukti bahwa Lily meninggal akibat pembunuhan. Mendapatkan jawaban seperti itu dari kepolisian, orang tua Lily tetap tidak menyerah. Mereka tetap terus mencari informasi dari para tenaga medis yang dapat mereka temui di seluruh penjuru Shanghai. Ketika orang tua Lily masih terus berjuang untuk mencari keadilan bagi putrinya, Xiang kini memasuki fase baru dalam hidupnya. Pada tahun 2001, Xiang diketahui mengadakan acara pernikahan mewah seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di hidupnya. Setelah beberapa tahun berlalu, tiba-tiba keluarga Lily mendapatkan angin segar dari kepolisian. Pada tahun 2004, pengadilan kembali membuka kasus meninggalnya Lily. Kali ini pengadilan cukup yakin bahwa kematian Lily bukanlah karena penyakit, namun karena pembunuhan. Berdasarkan tinjauan tersebut, tim investigasi pun dibentuk. Pada tahun 2005, makam Lily kembali dibongkar dan jenazah Lily kembali diotopsi. Kali ini pengadilan menjauhkan segala bentuk pencarian barang bukti jauh dari pengaruh keluarga Xiang. Dalam otopsi kali ini, pihak forensik menyatakan penyebab kematian Lily adalah afiksia mekanis. Hal ini tentu saja semakin mengerucutkan polisi kepada Xiang. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan, polisi kemudian menangkap Xiang yang kini telah hidup bahagia dan juga telah menjadi seorang ayah. Xiang awalnya berpikir ini hanyalah prosedur biasa, karena Ibu Lily terus memohon kepada pengadilan. Namun kali ini ia begitu terkejut ketika polisi mengetahui bahwa kematian Lily akibat afiksia mekanis. Hal ini bisa terjadi karena saluran pernafasan Lily ditutup oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Xiang tidak lagi dapat mengelak. Ia pun akhirnya mengakui semuanya. Malam saat kejadian, Lily makan malam bersama dengan beberapa temannya termasuk Chen. Setelah makan malam, gerombolan muda-mudi itu kemudian berencana untuk melanjutkan malam mereka di klub malam.
Ketika masih dalam perjalanan, Lily menerima telepon dari seseorang yang sangat mengganggu. Karena penasaran, teman-teman Lily kemudian bertanya sambil menggoda, "Apakah kau sekarang memiliki pacar?" Lily pun menjawab, "Ia bukan pacarku. Ia laki-laki yang selalu mendekatiku, namun aku tidak menyukainya. Laki-laki itu bernama Shang. Aku selalu takut bertemu dengannya karena ia selalu menatapku dengan mesum." Tak lama Shang kembali menelpon Lily, dan Lily pun terlihat kesal. Chen yang melihat Lily kesal pun bertanya, "Apa yang Shang itu inginkan?" Lily menjawab, "Ia ingin aku menemuinya di kamar hotel." Kemudian Chen menjawab, "Jika kau tidak suka, ya jangan pergi." Namun Lily merasa tidak enak kepada Shang, karena dulu Shang pernah membantu Lily. Pada saat itu salah seorang teman Lily memiliki kekasih yang harus berurusan dengan polisi. Karena permintaan temannya itu, Lily mencoba membantu pacar temannya dengan bantuan Shang yang juga merupakan seorang polisi. Setelah urusan itu selesai, Lily menjanjikan akan mentraktirnya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Dan rupanya saat ini Shang kembali menagih janji Lily tersebut. Namun permintaan Shang ini agak berbeda. Shang mengatakan bahwa ia hanya ingin bertemu Lily untuk yang terakhir kalinya di hotel yang ia tinggali. Lily yang naif dan juga memiliki hutang budi kemudian menyanggupi permintaan Shang tersebut. Lily berpikir tidak mungkin Shang akan melakukan hal buruk kepada dirinya malam itu, karena Shang adalah seorang polisi. Lily pun akhirnya menyetujui permintaan Shang tersebut. Ketika Lily masih dalam perjalanan, ternyata Shang di kamar hotel telah mempersiapkan segalanya. Shang membeli beberapa minuman beralkohol dan mencampurnya dengan obat tidur yang telah ia hancurkan. Setelah sampai di kamar hotel, Shang memberikan minuman tersebut kepada Lily. Sekitar 30 menit setelah Lily meminumnya, badannya terasa berat dan ia pun juga merasa sangat mengantuk. Ketika setengah tersadar, Lily melihat Shang sudah melucuti semua pakaiannya. Dengan kondisi yang masih sangat lemah, Lily memberontak. Namun kekuatan Shang lebih besar dari dirinya. Shang tidak menunggu lama dan akhirnya meruda paksa Lily. Namun Lily masih terus berontak. Karena tidak mau suara Lily terdengar sampai luar kamar, ia kemudian menutup wajah Lily dengan bantal. Kemudian setelah selesai dengan aksinya, Shang baru menyadari jika kali ini Lily sudah tidak bernafas. Setelah mengetahui Lily telah meninggal, Shang menelpon beberapa koleganya dan keluarganya. Baru setelah itu ia menelpon polisi. Chen yang awalnya bersaksi bahwa Shang dan Lily berpacaran, kini mengganti kesaksiannya dan mengatakan bahwa Shang tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Lily. Bahkan pada malam itu, Chen yang khawatir dengan Lily kemudian berhasil menghubungi Shang lewat bantuan dari koleganya. Ia bahkan sempat mengunjungi kamar hotel tempat Lily terbunuh sebelum polisi tiba. Karena takut akan ancaman Shang, ia pun menuruti semua yang diminta oleh Shang. Pada tahun 2006, Shang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Orang tua Lily kini merasa cukup puas akan keadilan yang telah mereka terima. Kini mereka telah berhasil mengembalikan nama baik Lily dan juga membuat pelaku mendekam di penjara. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.